Di aplikasi pinjaman online yang akan admin bahas kali ini, itu menawarkan limit pinjaman yang cukup besar ya. Di mana di sini teman-teman bisa melakukan pinjaman hingga 100 juta rupiah dengan tenor ataupun jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 10,50% per tahun dan tanpa jaminan bisa dicicil per bulan. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu siapa saja yang bisa melakukan pinjaman online di aplikasi ini, syarat apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana cara mengajukannya, teman-teman tinggal langsung simak terus video ini. Ini tembus 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat info APK semua. Oke, di kesempatan video kali ini, admin akan membahas ataupun mereview seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, di mana di aplikasi ini menawarkan pinjaman dan juga menawarkan pendanaan, yang artinya kita bisa melakukan pinjaman dan juga kita bisa melakukan pemberi pinjaman. Dan untuk pinjaman di sini ada dua pilihan, yaitu pinjaman UMKM ataupun usaha, dan juga ada pinjaman pribadi. Dan limit yang ditawarkan pun cukup besar ya, hingga ratusan juta rupiah dengan tenor ataupun jangka waktu 12 bulan. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu siapa saja yang bisa melakukan pinjaman online di aplikasi ini, syarat apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara melakukan pemilihan pinjaman, teman-teman bisa langsung simak terus video ini. Namun di sini sebelum kita lanjut ke aplikasi pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, saya mohon dukungan dan supportnya kalian semua ya, dengan cara tekan tombol like and subscribe video ini, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar nantinya setiap admin upload video terbaru teman-teman langsung mendapatkan pemberitahuannya. Oke, di sini kita langsung saja ke aplikasi pembahasannya. Nama aplikasi pinjaman online yang akan admin bahas ataupun review kali ini, nama aplikasinya Akseleran. Nah, ini dia ya. Oke, kita buka. Untuk status legalitas aplikasi Akseleran ini sudah legal ya, karena sudah memiliki izin resmi dari OJK dan juga sudah tergabung dari AFPI. Nah, di sini sudah ada keterangan kita sudah masuk di aplikasi Akseleran. Nah, untuk melihat peluang-peluang pinjaman yang ditawarkan kepada kita tekan aja peluang. Nah, di sini akan muncul ya penawaran-penawaran pinjaman yang banyak sekali ya. Ini yaitu ada yang melakukan penawaran pinjaman ya, ini terkumpul dari orang-orang yang memberikan pendanaan. Di sini yang pertama itu yaitu ada jumlah pinjaman 100 juta rupiah dari 146 pendana. Dan tenor yang ditawarkan, kita klik aja. Dan tenor yang ditawarkan 12 bulan dengan suku bunga efektif 10,50% per tahun. Dan tidak ada jaminan ataupun agunan, dan frekuensi angsuran per bulan ya, bunga dan pokoknya per bulan. Jadi kalau pinjam di sini teman-teman harus menyicil per bulan. Oke, di sini kita kembali lagi ke bawah. Di sini juga ada yang penawaran pinjaman, kita klik ya. Ini nominalnya cukup besar teman-teman, yaitu hingga 2 miliar dengan dari 434 pemberi pendanaan ataupun yang sering disebut dengan lender. Dan di sini tenornya cukup singkat ya. Ini cuma 2 bulan, jadi admin tidak merekomendasikan karena tenornya cukup singkat sekali. Kita cari lagi yang tenornya lama ya. Nah, ini dia tenornya 12 bulan. Kita klik. Nah, di sini yaitu jumlah pinjaman pendanaannya 25 juta dari pendana ataupun lender dari 24 lender. Dan tenornya ini 12 bulan, bunga efektif 12% per tahun, tidak ada jaminan. Dan untuk pembayarannya yaitu angsuran ya, bunga dan pokoknya per bulan.
Jadi di sini banyak sekali penawaran pinjaman yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Teman-teman jika ingin mencari sesuai dengan jenis kebutuhan kalian, di sini kalian tinggal pilih jenis pinjaman, lalu tinggal pilih apakah untuk pinjaman produktif, yaitu yang artinya untuk produktif itu pinjaman untuk usaha ya ataupun UMKM. Dan juga ada pinjaman multiguna yang artinya bisa digunakan untuk pribadi ataupun konsumtif. Di sini misalkan untuk pinjaman multiguna ataupun konsumtif, teman-teman tinggal centang aja lalu klik terapkan. Maka di sini nantinya akan muncul ini dia jumlah pinjaman yang bisa digunakan untuk produktif ataupun konsumtif. Di sini banyak sekali ya. Limitnya sampai dengan ada yang 10 juta, 80 juta ya. Ada yang 60 juta, 70 juta. Jadi di sini teman-teman bisa mencari pinjaman sesuai dengan kebutuhan kalian, apakah untuk produktif ataukah untuk konsumtif. Dan tenornya juga lumayan lama ya, hingga ada yang 12 bulan ataupun 1 tahun. Nah, di sini bagaimana jika kita ingin melakukan pinjaman di sini? Misalkan untuk produktif ya ataupun untuk konsumtif, di sini sama saja. Teman-teman tinggal cari aja ya, misalkan di sini untuk konsumtif. Di sini ada yang 80 juta, teman-teman tinggal klik aja. Lalu di sini teman-teman tinggal setelah ngeklik seperti ini, teman-teman langsung saja klik daftar. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini untuk pinjaman konsumtif, yaitu teman-teman data dirinya harus memiliki KTP, harus memiliki NPWP, dan juga harus memiliki rekening bank. Baru teman-teman bisa melakukan pinjaman di sini. Dan teman-teman harus bekerja di sebuah perusahaan ya teman-teman, dan memiliki NPWP, tentunya memiliki rekening bank teman-teman. Dan juga di sini ada data-data yang diperlukan seperti data pemilik manfaat ataupun data perwakilan perusahaan. Jadi di sini teman-teman harus memiliki persyaratannya. Jika teman-teman pilih salah satunya ini ya, misalkan untuk pribadi, teman-teman pilih yang di atas. Untuk pinjaman UMKM ataupun usaha, teman-teman pilih yang bawah. Jadi kalau untuk pinjaman pribadi, syaratnya cuma KTP, NPWP, dan rekening bank. Teman-teman klik aja yang di sini. Lalu di sini teman-teman bisa mendaftar menggunakan email ataupun akun Google ataupun yang lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti tinggal melakukan pendaftaran. Nah, di sini kita kembali lagi ya, admin akan jelaskan lagi untuk pinjaman UMKM ataupun pinjaman. Oke, di sini untuk semua lalu klik terapkan lagi. Nah, di sini untuk pinjaman 100 juta misalkan. Di sini teman-teman tinggal melakukan pendaftaran lagi. Nah, di sini ada keterangannya untuk diri sendiri ataupun untuk perusahaan. Jika untuk perusahaan, teman-teman tinggal tekan aja untuk perusahaan. Jadi teman-teman nantinya melakukan pendaftaran menggunakan email ya ataupun akun Google ataupun akun Facebook. Nantinya setelah melakukan pendaftaran, teman-teman harus melakukan teman-teman harus melakukan pengisian data ya. Seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, dan juga informasi kontak darurat dan juga informasi rekening. Untuk usaha, jadi teman-teman harus memiliki data usaha kalian. Itu wajib sekali ya jika ingin bisa melakukan pinjaman di UMKM. Namun untuk diri ya teman-teman, untuk pinjaman konsumtif cukup memiliki NPWP saja. Teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman. Jadi ini syaratnya ya yang bisa melakukan pinjaman. Teman-teman untuk diri sendiri KTP, NPWP, rekening. Untuk usaha ataupun UMKM, teman-teman harus memiliki NPWP perusahaan, nomor rekening perusahaan, data perwakilan perusahaan, dan juga data pemilik manfaat. Jadi untuk syaratnya seperti ini. Untuk melakukan pengisian datanya sama dengan aplikasi pinjol lainnya. Teman-teman tinggal melakukan pengisian data seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan juga informasi rekening bank. Oke teman-teman, mungkin sekian ya informasi tentang aplikasi pinjaman online kali ini.
Jadi di sini kita tidak hanya bisa melakukan pinjaman, namun juga sebagai pemberi pinjaman yang disebut dengan lender, untuk meminjam yang disebut dengan borrow. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian ya review tentang aplikasi pinjaman online kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Dan sekedar saran dari admin, jika teman-teman tidak membutuhkan uang, jangan mengajukan pinjaman online. Ingat, gunakanlah aplikasi pinjaman online dengan bijak. Dan jika kita memang benar-benar membutuhkan pinjaman, mencari pinjaman sana sini tidak menemukan, baru di sini kita bisa mencoba mengajukan pinjaman online, dengan catatan kita itu harus tahu status legalitasnya. Sesuai dengan saran OJK, pilihlah pinjol yang sudah legal saja. Dan sebagai peminjam juga harus tahu akan mendapatkan limit pinjaman berapa. Apakah limitnya sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, akan mendapatkan tenor berapa. Apakah tenornya sudah sesuai dengan kemampuan kalian untuk melakukan pembayaran, dan akan mendapatkan bunga berapa. Apakah bunganya sudah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu sangat penting sekali diperhatikan terlebih dahulu ya, agar nantinya ketika teman-teman melakukan pinjaman terhindar dari resiko galbay ataupun gagal bayar. Oke teman-teman, mungkin sekian ya informasi tentang aplikasi pinjaman online kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.